Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Ini tadi sebelumnya kegiatan ini PKK terus ya dari kemarin ya. Namanya itu seru nggak pelajaran PKK? Oke, untuk materi yang kemarin kita apa? Karir. Loh. Cuma satu orang yang jawab. Materi kemarin. Baik, sebelumnya nanti kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Sebelum melanjutkan ke materi, kita ada baiknya berdoa terlebih dahulu. Minta tolong satu orang untuk memimpin doa. Ya. Ayo, Mas Hendra. Belum mengawali pembelajaran, mari kita berdoa seluruh kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Terima kasih untuk Mas Nuda. Sebelumnya kita absen terlebih dahulu. Ada yang nggak berangkat? Ada. Siapa? Absen 3. Absen 35. Enggak, absen 3 Arselin ya. Arselin saja. Oke. Ada lagi? Ya. Oke. Arselin nggak berangkat kenapa ini tadi? Izin kenapa? Sakit? Oke, untuk Arselin. Yang lainnya berangkat semua ya berarti ya? Sebelum kita melanjutkan materi, biar fresh dan nggak kaku, kita ice breaking terlebih. Senang, ice breaking aja ya, biar relax. Oke, berdiri semuanya. Oke, sudah relax ya. Oke, sudah relax ya. Sudah. Kita mulai lanjut ke materi. Jadi untuk materi kita nantinya melanjutkan kemarin ya, yaitu tentang orientasi pilihan karir setelah lulus SMK. Jadi setelah lulus SMK itu kalian mau kemana? Apakah mau kerja, mau kuliah, atau mau menikah? Gitu ya. Nah, tujuannya apa? Biar kalian itu tahu arah kalian setelah lulus sekolah ini nanti. Ya, biar nanti setelah lulus sekolah kalian nggak bingung. Wah, ini aku aslinya mau kemana kok? Aslinya ini pengen kerja tapi bingung mau kerja gimana? Ya, bingung bagaimana cara mendapatkan pekerjaan, bingung bagaimana cara agar bisa bekerja di tempat tersebut. Terus kalau mau kuliah, alurnya itu bagaimana? Atau kalau mau menikah, tahapan atau gimana? Bisa dipahami? Bisa. Oke, untuk kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kurang lebih 45 menit ya, sesuai jam pelajaran. Oke, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya, langsung ya. Nah, ini kita langsung ke materi, yaitu memilih jalur masa depan. Yang pertama adalah membuat keputusan ini tentang masa depan bisa terasa berat. Nah, kenapa? Ini adalah langkah untuk meraih impianmu. Mari kita bahas pilihan karir yang bisa kamu pertimbangkan. Kenapa sangat berat? Karena kalian tidak memiliki orientasi setelah lulus ini mau ke mana. Nah, ini yang pertama, kita bisa setelah kalian lulus kuliah, kalian bisa langsung memilih ke PT atau perguruan tinggi. Ini menjelajahi ilmu pengetahuan. Alasannya apa? Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, membuka peluang pekerjaan dan meningkatkan status sosial. Orang yang kuliah sama yang tidak pasti pandangan masyarakat status sosialnya lebih
bukan lebih mulia, tapi lebih dipandang secara akademiknya anak yang kuliah. Tapi bukan berarti anak yang tidak kuliah akademiknya buruk, bukan, dan seperti itu. Nah, untuk tantangannya nantinya saat kalian kuliah, kalian juga harus tahu biaya kuliah sekarang tinggi. Ya, apalagi kalian nanti kuliah, bukan biaya kuliahnya, tapi biaya hidup saat kalian kuliah juga tinggi. Kalian nanti kuliah di katakan kota besar, nanti ada biaya kos, biaya makan, belum tugas-tugas print dan bensin dan lain-lainnya ya. Nah, untuk tantangannya juga saat kalian masuk ke perkuliahan itu persaingannya ketat. Nah, sekarang ada yang namanya SMBP dan SMBT. Yang di Islam negeri ada yang namanya SEPA. Kalian bisa melalui kuliah melalui jalur tersebut. Cuma persaingannya lewat jalur-jalur tersebut itu sangat ketat. Nah, untuk langkahnya, nah ini kalian pilih program studi sesuai minat kalian. Cari beasiswa, tingkat kemampuan belajar kalian juga harus diketahui. Selanjutnya, yang kedua, yang pengen kuliah tadi siapa? Di sini yang pengen kuliah siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 anak dari 35. Berarti hampir 40 lebih ya. Semoga yang pengen kuliah nanti bisa dapat perkuliahan yang bagus, ya, lolos di perguruan tinggi dan mendapatkan ilmu yang memang bermanfaat untuk kalian meniti karir di selanjutnya. Oke, yang kedua adalah kerja. Melalui ini yang berarti yang lainnya pengennya kerja. Nah, kerja ini kita harus tahu alasannya. Satu, ya, memperoleh pengalaman kerja. Yang paling penting adalah mendapatkan apa ada yang pengen romusa yang kerja roti zaman dahulu. Beda ya. Nanti kita tujuannya bekerja ya memang satu cari pengalaman, keduanya cari penghasilan. Nah, yang ketiga juga membangun jaringan. Saat kalian bekerja nanti akan menemukan relasi teman-teman yang baru, yang nanti kalian akan mendapatkan pengetahuan baru terkait dunia pekerjaan tersebut. Tantangannya di pekerjaan, apalagi khususnya di negara kita, ini persaingannya ketat, ya, apalagi banyak syarat, ya. Tahu syarat-syarat yang di Indonesia itu apa saja? Bukan cuma ahli di bidangnya, tapi harus good, ya, bisa menguasai elemen api, air, gitu enggak ya? Enggak. Gitu. Ada juga tuntutan pekerjaan, kesulitan mencari kerja ini yang sangat, apalagi kalau laki-laki, ya Mas ya, kebanyakan ini lowongan pekerjaan ini dipenuhi oleh cewek-cewek atau wanita, ya. Di kota-kota kita itu yang mulai dari Jarum yang dibutuhkan itu wanita, ya. Tetangga sebelah kota di pabrik konveksi sepatu dan lain-lain, kabel, itu juga wanita. Jadi kalian harus pintar-pintar mencari informasi terkait lowongan pekerjaan. Nah, langkah-langkahnya, nah ini karena kalian di SMA kalian sudah diajari bagaimana kalian memiliki skill untuk nantinya hidup di pekerjaan, hidup di masyarakat, dan bagaimana kalian mendapatkan peluang pekerjaan, ya. Persiapan keterampilan ada nggak di sini SMK? Ada. Membangun portofolio sudah pernah di itu, nanti ya akan ada bagaimana kalian membangun portofolio atau kadang CV pernah pernah. Terus aktif mencari lowongan gitu ya. Selanjutnya kursus dan pelatihan. Yang pengen kursus dulu sebelum lulus sekolah, sebelum kerja pengen kursus dulu Pak. Saya pengen BLK atau BKK dan lain-lain. Ada nggak? Nggak ada ya. Berarti pengen langsung cari pekerjaan. Dan di sini kursus ini mengasah keahlian. Yang pertama meningkatkan keterampilan khusus, memperluas peluang karir, meningkatkan nilai jual kalian, ya. Jadi kalian di situ diasah, dilatih betul-betul bagaimana keterampilan kalian untuk memperluas peluang karir, meningkatkan nilai jual kalian agar kalian mudah mendapatkan pekerjaan. Yang kedua akan membuat ini. Nah, di sini tantangannya adalah membutuhkan biaya dan waktu. Persaingan ketat juga memungkinkan tidak langsung mendapatkan pekerjaan.
Jangan nanti kalian dilatih dulu, sekolah dulu di kursus paling enggak 3 bulanan, gitu ya. Yang selanjutnya adalah pilihan bidang yang ini yang alasannya pilihan bidang yang diminati, mempertimbangkan sertifikasi dan lembaga terpercaya. Nah, di kursus kalian setelah mengikuti kursus kalian akan mendapatkan sertifikat yang nantinya bisa kalian selipkan di saat kalian mengisi atau memenuhi surat lamaran kerja. Gitu. Ini selanjutnya ada yang pengen wirausaha. Buat usaha apa? Oh mungkin nanti buat kue atau buat apa? Enggak ada ya? Enggak jurusannya Pak. Karena jurusan ini jurusan apa? Nah di sini alasannya kenapa kok pengen membangun bisnis, kebebasan, potensi pendapatan tinggi membangun mimpi sendiri. Nah di sini kalian membangun kalian jadi wirausaha, fleksibilitas waktu kalian itu lebih banyak. Ya kalau nanti kerja kan jam 7 sampai jam 4 kalian harus masuk, apalagi nanti ada skripsi nanti. Kalau kalian wirausaha, kalian buat sendiri, jadi bosnya sendiri ya, menjalankannya juga sendiri. Apalagi kalau sudah berkembang menjalankannya nanti dibantu karyawan. Tantangannya ya ini yang lebih sulit. Biasanya kalau nggak ada privilege orang tua, membangun wirausaha itu sedikit sulit, ya. Karena apa? Modal awal cukup besar, gitu. Pengen buat usaha katakan yang kecil-kecil masak cateringan kecil-kecil Pak, harus ada modal, gitu. Yang kedua adalah resiko tinggi, nanti kalau iya jalan, kalau enggak, ya. Terus tuntutan waktu dan energi. Identifikasi peluang bisnisnya juga cukup ada ya. Jadi langkah kalian itu harus mengidentifikasi langkah bisnis apa yang akan kalian ambil. Contoh Mas Andika nantinya kok pengen buat karya seni dari ban bekas ya, dibuat ayunan atau dibuat apa itu ya Mas Andika ya, pot bunga dan lain-lain. Dan Mas Andika harus tahu bagaimana cara usahanya ini awalnya pengennya apa, pengen buat pot dari ban bekas. Nah, habis itu buat rencana bisnis kayak gimana melaksanakan bisnis tersebut, gitu ya. Nah ini juga langkahnya dulu adalah kembangkan keterampilan kalian. Yang selanjutnya ini yang paling disukai oleh Mas Nuha. Apa Mas Nuha? Ya. Membangun keluarga, menikah, ya. Ini alasannya kenapa harus menikah, membangun keluarga, memperoleh kasih sayang, mendapatkan dukungan. Nah, kalau bingung, mau kuliah bingung Pak, mau kerja juga bingung, buka usaha juga bingung, ya udah. Pilihannya apa? Menikah. Tapi syarat menikah itu kalih. Tahu? Kalih apa? Kalih sinten. Syarat menikah itu harus ada satu. Kalih sinten, ya. Tantangannya ini kalau sudah menikah tanggung jawab kalian besar ya, menyesuaikan hidup. Jadi kalau kalian menikah itu bukan cuma menyesuaikan cowok dan ceweknya saja, suami dan istri saja, tapi juga menyesuaikan lingkungan keluarganya, lingkungan keluarga si cewek dan lingkungan keluarga si cowoknya. Ya, penyesuaian hidupnya juga enggak butuh waktu. Ya, enggak cepat langsung bisa menyesuaikan, butuh waktu yang mungkin 3-4 tahun belum tentu saling memahami antara satu sama lain. Jadi apalagi dulu kemarin sudah saya jelaskan terkait pernikahan, ada sebab akibatnya, ada manfaat dan kerugiannya, gitu ya. Dan selanjutnya ini langkahnya ini mempersiapkan diri secara emosional ya, yang pengen menikah juga harus matang secara emosi. Komunikasinya juga harus terbuka dengan pasangannya. Nah ini cari pasangan yang kompatibel. Ada yang ingin ditanyakan? Gak ada ya? Sampai sini paham ya? Oke. Dan ini refleksi diri. Kira-kira dari materi yang sudah saya sampaikan, apa minat dan bakat motorik dan pahami dirimu sendiri. Ya, kalian nanti bisa merefleksikan
Yang kedua bisa dibaca Mas Fajar. Apa nilai-nilai Pilihanmu pilihanmu harus selaras dengan nilai-nilai harus nilai-nilai yang penting ya. Tujuan dan langkah panjangmu, pilihanmu harus mendukung tujuanmu juga. Ya, kalau tujuanmu karirmu, oh saya kepengen jadi guru, ya ambil jurusan yang mempermudah kalian untuk jadi guru. Jangan ambil jurusan yang mempersulit kalian untuk jadi guru. Kalau kalian pengen jadi apa namanya, apalagi hukum, ya ambil jurusan hukum. Itu. Sampai sini paham? Oke, ini materi terakhir. Selanjutnya, oke. Nah ini untuk menuju masa depan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan orang tua, guru, dan profesional karir. Mulailah dengan langkah kecil, belajar dari pengalaman, dan teruslah berkembang. Nah ini, kali ini dari materi ini bisa dipahami? Bisa dipahami semuanya ya? Nah, kali ini ada tugas untuk kalian. Ya, di sini peserta didik diminta untuk memilih satu jalur karir. Jadi kalian saya minta nanti memilih satu jalur karir ya. Nah, di sini nanti kalian membuat yang namanya infografis, yang di situ kalian akan isi di dalamnya itu pilihan karir kalian ya. Terus tantangan dan peluang saat kalian memilih karir tersebut. Yang ketiga, dan langkah-langkah apa saja yang harus dipersiapkan untuk mencapai pilihan karirmu. Ya, nanti tugasnya kita kasih waktu berapa menit ya? Berapa menit? 10 menit ya? Cukup ya, Canva 10 menitan cukup lah. Gitu ya, kalian juga sudah memahami tentang udah kelas 12, kalian memahami tentang alur tujuan karir kalian mau kemana. Nah nanti waktunya infografis ini pilihan karir kalian upload di Instastory atau di-upload di sosial media kalian. Ya nanti kalian tandai akun sosial media saya nanti lewat mana IG ya. Nanti lewat IG. Habis itu kalau sudah kalian upload, nanti saya akan lihat pilihan karir kalian seperti apa. Bisa dimulai. Bisa dibantu semua ini? Bisa langsung dibuat sekarang? Dan kita mulai dari sekarang. Terima kasih.
Ini kita perwakilan ya, perwakilan nanti ada yang maju nanti akan hasil dari kita ya, dari apa namanya LKPD Anda tentang melalui koordinasi kali ngomong. Dan sudah selesai, kita nomor saya. Yang pertama saja, yang sudah selesai, ya, perwakilan jangan. Ini ada tidak? Sudah ada yang ngirim, kita perwakilan maju presentasi untuk yang sudah mengikuti LKPD kalian ya. Hasil dari pemahaman tentang arah karir kalian setelah lulus SMK itu mau ke kok gak semangat itu? Kita kasih semangat pagi. Pagi, luar biasa tetap semangat. Secara semangat. Semangat pagi. Pagi, luar biasa tetap semangat. Oke, kita awali di ini siapa ini? Mas Andika dulu ya. Mas Andika berusaha maju untuk mempresentasikan tentang karir Mas Andika setelah lulus. Satu dan teman saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Andika Pratita Dianata. Di sini setelah lulus SMK, saya berkeinginan untuk bekerja di salah satu PT di Kudus, yakni di PT Pura. Alasan saya memilih bekerja di sana yaitu yang pertama ingin langsung mendapatkan penghasilan, menambah pengalaman kerja, dan yang terakhir tidak ingin membebani orang tua dengan biaya kuliah. Untuk keuntungan dari saya sendiri bisa mandiri secara finansial, menambah keterampilan kerja nyata, berkesempatan naik jabatan di perusahaan. Untuk tantangan yang saya hadapi, persaingan kerja yang ketat, harus menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang disiplin, mungkin perlu bekerja di bawah tekanan. Alasan saya untuk langkah menuju karir, yang pertama menyiapkan CV dan surat lamaran dengan baik. Yang kedua, mengikuti pelatihan keterampilan agar lebih siap kerja, mencari lowongan pekerjaan dari berbagai sumber seperti job fair, website, lowongan kerja, dan lain-lain, dan berusaha bekerja dengan baik agar mendapat peluang promosi di perusahaan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ini kita lanjut ya. Langsung ya. Oke, selanjutnya ini dari Mas Nuha. Oke, silakan Mas Nuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saudara Setiawan. Di sini saya akan
menjelaskan tentang karir saya setelah lulus SMK. Saya ingat bekerja di PT Huasen Indonesia atau HWI Jepara dengan alasan saya yaitu yang pertama ingin terjun langsung ke dunia kerja dan mendapatkan pengalaman, lalu tertarik pada bidang industri dan manufaktur, lalu saya juga beralasan berharap bisa bekerja di perusahaan ternama dan berkembang di dalamnya. Keuntungan yang saya dapati yaitu pengalaman kerja bisa menjadi modal untuk karir saya selanjutnya, bisa mendapatkan penghasilan yang tetap, serta saya bisa mendapatkan peluang untuk mendapatkan pelatihan dari perusahaan. Lalu tantangan yang harus saya hadapi yaitu harus siap kerja di dalam shift, kedisiplinan dan target kerja yang tinggi, lalu perlu terus belajar agar tidak tertinggal oleh pekerja lain. Langkah-langkah yang harus saya hadapi menuju karir tersebut yaitu menentukan bidang yang sesuai dengan jurusan saya saat SMK, mencari informasi lowongan kerja dan mengikuti proses rekrutmen, memastikan memiliki sertifikat keterampilan tambahan jika diperlukan, lalu menyiapkan diri untuk tes psikotes dan wawancara kerja, lalu yang terakhir jika diterima bisa dengan publikasi atau mendapatkan promosi. Itu yang karir saya setelah SMK. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya untuk Mas Nuha. Selanjutnya ada lagi, ini dari siapa nih? Mbak siapa nih? Mbak ini? Mbak Ferry ya. Bisa berdiri Mbak Ferry, bisa dijelaskan pilihan karirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Falihatun Hikmah. Di sini saya akan menjelaskan orientasi pilihan karir yang akan saya lanjutkan setelah saya lulus dari SMK. Pilihan karir saya memilih bekerja dengan memilih pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan juga jika bisa sesuai dengan kompetensi keahlian yang saya miliki. Selanjutnya, untuk langkah-langkah menuju karir, menentukan bakat dan minat yang ada pada diri saya sendiri. Yang kedua, membangun relasi sebanyak-banyaknya, karena relasi itu menurut saya sangat penting. Dan yang ketiga, saya akan meriset informasi mengenai karir yang saya pilih, misalnya dari perusahaan yang saya ingin tempati. Terus yang terakhir, membuat rencana karir untuk kedepannya. Selanjutnya ada keuntungan dan tantangan. Keuntungan yang saya dapatkan jika saya bekerja setelah lulus dari SMK, yang pertama, saya akan mendapatkan penghasilan yang langsung. Lalu yang kedua, mendapatkan pengalaman di dunia industri. Untuk tantangan yang saya dapatkan untuk memilih karir bekerja setelah lulus dari SMK ini adalah bersaing dengan lulusan yang ada di SMK yang ada di Kudus. Lalu yang kedua, tuntutan gaji dan pekerjaan yang tinggi yang biasa diberikan dari keluarga, teman, atau kerabat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Tadi berarti yang sudah maju ini yang pilihan karir bekerja semua ya. Untuk yang kuliah belum ya. Nanti dilanjutkan untuk yang perkuliahan, nanti kita presentasikan lagi di minggu depannya. Dan semoga untuk yang sudah maju ini tadi pilihan karir kalian tercapai ya, bisa mendapatkan pekerjaan. Tadi Mas Andika dapatnya pengennya di Pura, Mas Nurhanya pengennya di kali ini belum, cuma nanti semoga dapat pekerjaan yang bagus dan mendapatkan imbalnya apa? Gaji yang sesuai dengan apa yang sudah kalian berikan. Nah, sebelumnya
saya ingin memberikan afirmasi positif kepada kalian semua, ya, agar kalian mantap untuk melangkah. Sebelumnya berdiri semua. Disuarakan bersama-sama. 1, 2, 3. Yang kedua, usaha saya tidak akan mengkhianati. 1, 2, 3. Usaha saya tidak akan mengkhianati. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, untuk ini karena waktunya sudah mulai ini ya, sudah habis. Mungkin kesimpulannya bisa ini. Jadi kalian setelah lulus SMK, saya harap peserta di SMK ini, kelas ini mendapatkan pekerjaan yang semestinya sudah mendapat pekerjaan, ya, yang pengen kuliah dan lolos di SMBT, SMBP dan jalur sepan, gitu ya. Berarti apa pentingnya orientasi karir kalian itu kira-kira apa untuk Mas Nusa? Bisa memikirkan untuk masa yang akan datang. Memikirkan masa yang akan datang. Banyak. Kira-kira pentingnya. Mantap dengan pilihannya. Ini banyak. Siska. Apa? Pentingnya orientasi karir untuk kalian. Kira-kira apa? Dari pelajarannya. Penting untuk masa depan. Mas Andika sendiri Untuk mempersiapkan diri banyak. Agar kita bisa tahu planning kita ke depannya. Agar kita bisa memplanning langkah kita ke depannya. Oke, karena waktu sudah hampir selesai ya, kita akhiri pembelajaran. Sebelum kita akhiri, karena di awal sudah diawali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Siapa yang mau beri doa? Nuha lagi. Silakan Mas Nuha. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk kalian semua. Sekian dari saya. Nanti saya akan mengirimkan link ya untuk evaluasi pembelajaran selanjutnya. Nanti bisa diisi ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.